Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nur Latifah. Saya adalah seorang dosen di program studi Teknik Lingkungan, jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja pengajaran mata kuliah yang saya ambil di program studi Teknik Lingkungan, yaitu mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan. Pada kesempatan ini, saya akan sampaikan deskripsi mata kuliah, learning outcome, dari pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, referensi, sistem penilaian dan evaluasi, serta rekaman pembelajaran daring sinkron. Ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan dengan kode mata kuliah STL 306, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib diambil oleh mahasiswa di semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini masuk ke dalam rumpun bidang ilmu Basic Science dan memiliki peran sebanyak 16 kali, termasuk di dalamnya ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan diharapkan setelah mengambil mata kuliah ini yaitu mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menyelesaikan permasalahan kompleks keteknikan dengan menerapkan prinsip keteknikan, sains dasar, dan matematika. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki capaian mata kuliah yaitu ada 3 CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan struktur, fungsi, dan klasifikasi setiap bagian mikroorganisme berdasarkan perbedaan struktur maupun komponen sel mikroorganisme. Kemudian di CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teknik kultivasi, pertumbuhan, dan mekanisme metabolisme mikroorganisme. Dan CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik mikroorganisme berdasarkan habitatnya dan menjelaskan peran mikroorganisme terkait berbagai permasalahan lingkungan. Ya, kemudian untuk sistem pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk aktif sehingga metodenya adalah student centered learning agar mahasiswa diharapkan memiliki berbagai pengalaman pembelajaran. Di antaranya adalah pengalaman presentasi kelompok terkait peran mikroorganisme di berbagai lingkungan, kemudian diskusi dua arah dengan dosen, dan juga pengalaman mengerjakan tugas-tugas sebagai bahan evaluasi yang berkaitan dengan pokok bahasan mata kuliah. Adapun metode pembelajaran mata kuliah ini adalah blended learning, di mana dosen memberikan ceramah atau lecture secara tatap muka di kelas secara luring ataupun tatap maya menggunakan media Zoom. Selain itu juga dosen menggunakan platform Google Classroom untuk memberikan informasi mengenai mata kuliah, memberikan materi kuliah, dan memberikan penugasan-penugasan, dan juga mahasiswa juga bisa berdiskusi secara asinkron di platform tersebut. Selain itu, dosen juga memberi materi melalui video daring asinkron dengan media YouTube ataupun media Panupto. Ya, media Panupto digunakan untuk memastikan bahwa mahasiswa telah menyimak video pembelajaran asinkron yang telah diupload oleh dosen. Pada beberapa kesempatan kuis, dosen juga menggunakan media seperti Quizizz ataupun Kahoot. Ya, kemudian untuk materi pembelajaran mata kuliah ini meliputi sejarah perkembangan ilmu mikrobiologi, kemudian mengenai karakteristik mikroorganisme terkait struktur sel dan juga klasifikasi organisme. Selanjutnya terkait isolasi mikroorganisme yang bermanfaat, mengenai teknik kultivasinya, dan juga mengenai pertumbuhan mikroorganisme dan faktor lingkungan yang diperlukan. Kemudian terkait metabolisme yang meliputi anabolisme dan katabolisme, dan juga terkait ekologi dan fungsi mikroorganisme dan peran mikroorganisme di berbagai lingkungan. Adapun referensi wajib mata kuliah ini adalah sebagai berikut, namun tidak menutup kemungkinan jika mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber lain yang terkait. Nah, sistem penilaian dan evaluasi. Untuk sistem evaluasi berdasarkan pada 3 CPMK dan masing-masing CPMK memiliki bobot masing-masing, yaitu angka 1
dengan bobot 30%, CPMK 2 dengan bobot 35%, dan CPMK 3 dengan bobot 35%. Masing-masing CPMK diakses melalui nilai tugas individu, tugas kelompok, kuis, UTS, dan UAS. Adapun sistem penilaiannya, setiap mahasiswa harus meraih predikat minimal D untuk nilai rata-rata keseluruhan. Jika belum memenuhi, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan wajib mengulang mata kuliah pada kesempatan berikutnya. Ya, adapun nilai akhir adalah gabungan dari nilai CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3, dan ada kesempatan perbaikan nilai CPMK melalui ujian remediasi. Dosen juga masih mempertimbangkan presensi dan keaktifan untuk membantu memperbaiki nilai CPMK jika belum memenuhi. Baik, selanjutnya akan kami sampaikan video pembelajaran daring sinkron, dan selamat menyaksikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, teman-teman apa kabar semuanya? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya bisa bertemu kembali di pertemuan mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Pada pertemuan ini akan saya sampaikan materi baru ya sesuai dengan apa agenda di RPS kita. Namun, baik, untuk mengawali perkuliahan siang hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah kita nanti akan diskusi ya, di mana saja sih habitatnya mikroorganisme. Kemudian ketika kita membicarakan tentang ekologi ya, berarti di situ ada interaksi ya, ada interaksi yang terjadi antar mikroorganisme dan juga peran-peran mikroorganisme di lingkungan. Nah, terkait peran ini nanti ada penugasan tersendiri ya, penugasan kelompok yang mana juga sudah pernah saya sampaikan di awal perkuliahan, di kontrak perkuliahan kita bahwa nanti pada perkuliahan mikrobiologi lingkungan ini ada penugasan kelompok gitu ya. Oke. Ya. Oke, jadi ketika kita berdiskusi tentang ekologi mikroba, kita ini ya mempelajari mikroorganisme ini di lingkungan dan interaksi mikroorganisme tersebut di lingkungan gitu. Ya, tentu saja kita juga akan apa namanya diskusi tentang keragamannya, distribusinya, ya. Keragaman itu bermacam-macam ya, bermacam-macam jenis mikroorganisme, distribusi. Kita bisa menemukan mikroorganisme mana gitu ya. Lalu, lalu dia juga merupakan bagian dari sebuah ekosistem. Gitu. Nah, kita ketahui bahwa mikroorganisme itu ada di, ya bisa saja ada di lingkungan terestrial maupun akuatik ya. eh, Common habitatnya itu ada di soil, tanah, dan juga di perairan, di akuatik, terestrial dan akuatik. Tapi juga mikroorganisme juga ditemukan di beberapa lingkungan ekstrim ya, seperti yang pernah kita bahas ya bahwa beberapa mostly sebagian besar anggota dari Archaebacteria itu dia bisa hidup pada lingkungan yang ekstrim, pada tekanan yang tinggi, pada kadar garam yang tinggi, pada suhu yang dingin, pada suhu yang panas gitu ya, lingkungan ekstrim. Nah, nantinya kita akan mengenal, kita belajar konsep mikrobial ekologi, kita akan mengenal yang namanya indigenous microbe. Indigenous microbe. Jadi, indigenous microbe adalah mikroba asli yang sejak awal berada di tempat tersebut. Gitu ya. Sejak awal memang aslinya ada di situ, indigenous microbe. Seperti contohnya, indigenous microbe misalnya
eh kalian pernah mendengar ya, bahkan sudah pernah praktikum ya tentang em, or- apa bakteri Escherichia coli, bakteri E. coli. Berarti kalau bakteri E. coli itu dia indigenous microbe di mana? Ada yang tahu bakteri E. coli itu indigenous microbe di mana? Dia habitat aslinya di mana bakteri E. coli? Ada yang mau menambah poin? Sudah praktikum ya E. coli? Dia indigenous microbe di mana? Ada yang bisa jawab? Mas Anggito mungkin? Anggito? Di perairan, Bu. E. coli aslinya di perairan kah? Aslinya, aslinya. Oh, dari feses. Nah, dari feses ya. Jadi dia memang habitat awal, habitat aslinya dia adalah indigenous microbe di feses. Feses itu ada di mana berarti? Feses, ya benar di ya, Mas Anggito. Ada di mana berarti? Atau ada yang bisa jawab lainnya selain Mas Anggito? Mbak Talita mungkin atau Mbak Azizah? Nah, feses itu di mana sih? Kalian mengeluarkan feses dari mana? Dari pencernaan. Dari pencernaan. Oke, sistem pencernaan tepatnya di mana? Mbak Talita tadi Usus, Bu. di usus. Usus yang mana? Usus besar. Usus besar. Oke, benar ya. Ya, jadi E. coli ini adalah habitatnya atau sebagai indigenous microbe di sistem pencernaan manusia gitu. Nah, bisa kita katakan bahwa itu adalah indigenous microbe di sistem pencernaan manusia. Ya, nah eh itu salah satu contoh indigenous microbe. Kemudian ada beberapa jenis microbe yang lainnya, misalnya dia aslinya ada di tanah, ya berarti dia adalah indigenous microbe di tanah. Gitu. Nah, berkaitan dengan eh ekologi mikrobia juga, bahwa eh, masih hanya sekitarnya 1% microbes di bumi ini, baik yang ada di lingkungan air, di udara, kemudian tanah gitu ya, itu baru 1%-nya yang diketahui. Yang lainnya belum diketahui. Artinya yang 1% ini sudah diidentifikasi, kemudian diberi nama gitu dan sudah dikenal namanya, nama spesiesnya gitu. Nah, yang lainnya itu belum, jadi masih banyak chance untuk dieksplor gitu ya tentang dunia mikroorganisme ini. Dan bahkan dari hanya kurang dari 1% yang bisa dikulturkan di laboratorium. Artinya masih kurang dari 1% yang bisa diambil dari alam, kemudian dikembangkan atau dikulturkan di laboratorium. Nah, ini masih chance untuk mengeksplor mikroorganisme dari lingkungan ini masih sangat banyak gitu ya. Begitu. Oke, nah sebagai contohnya, nah ini ya berarti kita bisa temukan microbes itu di mana saja ya, tapi lingkunganlah yang akan menyeleksi. Jadi misalnya microbes yang ada di tubuh manusia gitu ya, di kulit kita, di sistem pencernaan kita gitu ya, di gigi kita kalau ada plak gigi itu ada microbes-nya ya, ada microbes-nya. Kemudian di tanah ya kita kita bisa menemukan beragam jenis mikroorganisme di perakaran, kemudian di ocean ya, di laut gitu. Kemudian di sistem pengolahan limbah, kemudian di perairan, di biofilm gitu ya, atau di sistem pencernaannya hewan gitu ya. Itu ada jenis mikrob yang menghuni masing-masing lingkungan ini berbeda ya. Eh, Mereka membentuk sebuah komunitas. Ya, komunitas mikroba tanah, kemudian bisa kita sebut komunitas mikroba yang ada di gigi, komunitas mikroba yang ada di sistem pencernaan, lalu komunitas mikroba yang ada di laut, ya. Mereka eh, masing-masing jenis itu mereka
membentuk sebuah komunitas tersendiri di lingkungannya masing-masing. Tentu saja mikroba yang ada di plak gigi akan berbeda jenisnya dengan mikroba yang ada di tanah gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, seberapa beragamnya sih mikroorganisme yang ada di alam ini? Kalau kita melihatnya sebagai contohnya di sini ada keragaman mikroorganisme di tanah ya, atau soil prokaryotic diversity. Ini kita melihatnya di sini, ini baru prokaryotiknya ya, prokaryotic diversity. Ini dari kelompoknya bakteria ya, kelompoknya bakteria dan juga archaea gitu. Nah, kita lihat di sini kalau di tanah ternyata jenis proteobakteria itu mendominasi ya, jenis proteobakteria mendominasi. Lalu di kelompoknya proteobakteria itu masih ada kategorikan menjadi kelompok-kelompok lagi, ada alfa proteobakteria, beta proteobakteria, gamma proteobakteria, delta proteobakteria gitu ya. Gitu. Nah, kemudian acidobakteria juga mendominasi ya setelah proteobakteria, dan juga dari kelompoknya Bacteroidetes juga mendominasi. Baik, lalu kalau kita melihat ini di tanah ya, kalau di lingkungan ocean bagaimana? Di lingkungan ocean dari prokaryotic diversity-nya eh jenis proteobakteria masih mendominasi, tetapi komponennya berbeda ya dengan yang di tanah tadi, keragamannya berbeda. Dan selanjutnya diikuti oleh cyanobacteria ya. Eh, kemudian eh, Bacteroidetes gitu. Dan lainnya adalah dari kelompoknya Archaea dan juga grup bakteri yang minor yang lainnya. Nah, ini sebagai gambaran bahwa eh sangat beragam gitu ya, bahwa di lingkungan tanah dan ocean itu keragaman prokaryotiknya gitu. Baik. Nah, selanjutnya kita mengenal konsep mikrobial komunitas MIT atau komunitas microbes gitu. Kalau dulu teman-teman belajar ilmu hayati bahwa ada organisasi sistem hierarki hayati itu dari individu, individu membentuk populasi, populasi membentuk komunitas, komunitas menjadi bagian dari ekosistem gitu ya. Nah, sekarang kita kenal konsep tersebut di mikroorganisme. Kalau teman-teman kemarin sudah praktikum ya, sudah lakukan isolasi, nah kalian kan melihat di hasil isolasi kalian di media agar itu ada koloni yang bermacam-macam ya. Dalam Petri dish atau cawan Petri itu bisa kalian dapatkan misalnya lebih dari satu koloni, dan koloninya bermacam-macam warnanya gitu ya, bermacam-macam bentuknya. Nah, satu koloni itu kita sebutnya sebagai satu populasi. Nah, satu populasi itu apa? Jadi satu koloni sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa sel bakteri yang sejenis. Jadi itu adalah individu bakteri yang jenis berkumpul, maka dia akan membentuk sebuah koloni. Jadi kalau misalnya ada koloni yang berbeda, oh berarti itu adalah populasi yang berbeda, gitu ya. Ya. eh nah, kemarin kalian mengambil atau mengisolasinya dari sampel air. Nah, berarti kalau di situ cawan Petri di sekalian ada kalian temukan berbagai macam koloni, berarti itu adalah komunitas mikroba air dari sampel yang kalian ambil gitu ya. Masih ingat ya bahwa sel bakteri itu kan satu individu bakteri itu adalah satu sel bakteri ya. Lalu dia akan berkumpul, sel-sel yang sama, sel-sel yang sejenis berkumpul, dia membentuk satu populasi. Nah, populasi itulah yang kalian lihat sebagai koloni, gitu ya. Nah, koloni, nah di dalam satu apa namanya? Dalam satu sampel bisa ditemukan berbagai populasi bakteri. Itu yang kita sebut sebagai komunitas. Di dalam satu lingkungan itu bisa kita temukan berbagai jenis, berbagai populasi bakteri ya, yang di situ membentuk sebuah komunitas. Nah, kalau di alam eh, komunitas tersebut, di dalam sebuah komunitas tersebut akan kita temukan interaksi yang terjadi
Nah, beberapa macam interaksi yang terjadi antara lain yaitu pertama interaksi simbiosis mutualisme, ya, simbiosis mutualisme. Ini adalah interaksi yang sama-sama menguntungkan. Misalnya, interaksi yang terjadi antara mikroorganisme yang kita sebut sebagai konsorsia mikroorganisme. Jadi, kalau di sini misalnya antara fototropik, green sulfur bakteria, gitu ya. Lalu ada fototropik bakteria, mereka berkonsorsia ada di eh, apa namanya di freshwater, di sebuah danau, di perairan danau gitu ya. Ada sebuah konsorsia tersebut. Atau sebagai bentuk lainnya, interaksi yang lainnya, itu misalnya ada ini ya, lichen. Kalian kalau menemukan lichen atau lumut kerak, itu adalah simbiosis mutualisme antara fungi ya, dengan alga cyanobacteria atau anabaina ya, dan nostoc dari nitrogen fixing bacteria. Tuh, interaksi yang pertama simbiosis mutualisme. Kemudian interaksi yang selanjutnya yaitu sintropisme. Ini adalah sebuah interaksi em, ke apa namanya sebuah interaksi mikroorganisme ini keberadaannya atau keberlangsungan hidupnya itu tergantung oleh substrat yang disediakan oleh mikroorganisme lainnya gitu ya. Jadi misalnya sebuah senyawa A itu digunakan oleh populasi pertama, senyawa B digunakan populasi kedua, senyawa C digunakan populasi yang 1 dan 2 sehingga dihasilkan sebuah misalnya ini di lingkungan methanogenic ecosystem in sludge digester. Jadi di sludge pengolahan sludge ya. Pengolahan sludge itu dalam kondisi anaerobik akan bisa dihasilkan metan jika ada interaksi sintropisme ini. Jadi metan ini akan diproduksi oleh methanogenic bacteria. Nah, methanogenic bacteria ini bisa memproduksi metan ketika ada H2 dan 2 gitu ya yang dihasilkan oleh mikroorganisme lain yang memanfaatkan substrat benzoat di sini. Benzoat akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme, dia akan menghasilkan H2 dan CO2. Lalu H2 dan CO2 ini oleh methanospirillum bisa direduksi menjadi metan. Nah, ini contoh interaksi sintropisme gitu ya. Nah, selanjutnya interaksi yang terjadi bisa saja juga berupa komensalisme. Ini adalah sebuah interaksi di mana satu organisme diuntungkan sedangkan organisme yang lain tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Ya, ini sebenarnya sama ya konsepnya ketika teman-teman dulu belajar ilmu hayati, belajar tentang interaksi yang terjadi di dalam ekosistem gitu. Nah, misalnya contohnya adalah keberadaan E. coli ini menjadikan lingkungan yang cocok bagi bakteri Bacteroidetes yang bersifat obligat anaerob begitu. Oke. Nah, kemudian interaksi yang selanjutnya adalah amensalisme atau antagonisme, yaitu ketika sebuah populasi mikroba dia bisa memproduksi senyawa yang mana senyawa tersebut bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Misalnya contohnya adalah bakteri-bakteri yang ada di kulit, bakteri-bakteri yang aslinya ada di kulit, dia bisa memproduksi asam lemak atau fatty acids yang di mana itu bisa menghambat genik bakteria di di kulit gitu ya, menghambat patogenik bakteria yang akan nempel di kulit gitu. Lalu misalnya juga Thiobacillus thioxidan, ini jenis bakteria yang bisa memproduksi asam sulfuric acid ya. Dia bisa menyebabkan kondisi lingkungan menjadi pH-nya menjadi asam sehingga menghambat pertumbuhan bakteri lainnya. Jadi bakteri lainnya tidak bisa tumbuh ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya interaksi yang mungkin terjadi juga adalah interaksi parasitisme ya. Ini parasit ya, sebuah populasi menjadi parasit
dan dia akan mengambil nutrisi dari hostnya yang menjadi populasinya. Menjadi eh, mengambil nutrisi dari populasi yang menjadi hostnya. Ini misalnya contohnya virus. Virus ini bisa menjadi parasit bagi bakteri tertentu ya. Yang namanya kita sebut sebagai bakteriofag gitu ya. Lalu interaksi yang lainnya juga adalah predation, predasi ya. Ini apa namanya? eh eh, sebuah populasi akan menjadi predator dan lainnya akan menjadi prey, mangsanya gitu ya. Contohnya beberapa protozoa ini predator bagi bakteri gitu. Nah, itu interaksi-interaksi yang terjadi di dalam sebuah komunitas kan adanya. Baik, nah itu terkait komunitas tentang ekologi mikroba, ekologi mikroorganisme yang bisa saya sampaikan. Sekarang saatnya diskusi ya, diskusi. Kita diskusi terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, tadi saya sampaikan bahwa di alam ini itu hanya sekian persen yang bisa dikulturkan atau masih kurang dari sekian persen yang mikroba yang sudah bisa dikulturkan dari alam gitu. Berapa persen tadi? Kurang Ada yang dari bisa satu jawab? persen Bu. Oh, kurang dari 1%. Sorry, ini dengan siapa? Saya belum bisa melihat. Privat Bu. Rifat ya. Oke, Rifat. Rifat dapat poin plus lagi. Oke, kurang dari 1%. Baik, Adis tadi ada pertanyaan selanjutnya untuk menambah poin. Apa yang dimaksud dengan indigenous microbe atau mikroba indigenous? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Ada bisa menjelaskan? Mikroba yang alami itu hidup dari tempatnya itu Bu, Lintang. kayak Oke, habitatnya sendiri gitu. Oke, baik, good. Contohnya apa Lintang? Bisa mencontohkan mikroba indigenous? eh E. coli gitu kayak yang tadi Bu. Oke, coli tadi ya yang dicontohkan. Baik. Oke, sip. Baik, dengan keragaman mikroorganisme di lingkungan, ya, ini menjadi bagian dari ekologi mikroba juga. Ada assignment ya, ada penugasan, yaitu berupa diskusi kelompok dengan topik peran mikroorganisme di berbagai lingkungan ya. Nah, jadi nanti akan saya bagi ke dalam kelompok-kelompok. Mohon nanti bisa diupdate di classroom ya, pembagian kelompoknya. Kemudian masing-masing kelompok akan mendapatkan topik khusus masing-masing. Misalnya nanti mendapat topik peran mikroorganisme di udara, mendapat topik peran mikroorganisme di tanah, di air dan laut gitu ya. Nah, nanti setelah sudah dibagi, masing-masing sudah mendapatkan topik penugasannya, kalian bertemu dengan kelompok masing-masing, lalu presentasi, presentasi di kelompoknya masing-masing, di-record dan videonya di-upload di kanal YouTube ya. Videonya di-upload di YouTube, di kanal YouTube. Oke. Nah, ya ada waktu untuk waktu sekitar 2 minggu ya untuk bisa untuk, mengerjakan tugas ini. Silakan dimanfaatkan dengan baik penugasan apa namanya penugasan ini. Ini poinnya juga sudah ada bobot ya, sudah ada presentase bobot penilaiannya ya untuk tugas ini. Gitu. Baik, dari penugas ini ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonfirmasi? Silakan, silakan. Cukup jelas kah? Ya, silakan. Oke, baik. Ya, saya sudah screenshot dan tadi yang saya screenshot gitu ya akan saya presensi dan yang saya presensi bagi yang on kamera saja dari sejak awal ya. Baik, baik. Apakah ada pertanyaan, notifikasi atau konfirmasi sebelum saya akhiri perkuliahan siang hari ini?
Belum ada. Kalau belum ada, saya cukupkan dulu perkuliahan hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.